atau jurusan bisnis, yaitu ada Bapak Amir dengan itu Tim Aprilianto Amir FIP ya. Gitu. Nah, sebelum kita mulai lanjut berbincang-bincang dengan Pak Amir, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Pak Amir. Jadi Pak Amir ini merupakan dosen dengan lulusan S2 ya Pak ya, dan itu dari luar negeri teman-teman. Siapa tahu dari sedikit kata ini aja teman-teman bisa termotivasi untuk bisa mencapai pendidikan di luar negeri. Dan juga Pak Amir juga ini mendalami atau melakukan aktivitas di media sosial ya Pak ya, menjadi seorang content creator di YouTube ya, YouTuber dengan subscriber hampir mencapai 3.000. Wow, keren banget gitu loh. Dan oke, kita mulai masuk aja. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Amir. Selamat pagi Pak Amir. Kabar sehat ya Pak ya? Oke. Soalnya gimana kabarnya? Dan pastinya Sola bakal punya pertanyaan pertama nih buat Pak Amir. Silakan. Izin bertanya Pak ya? Tim Aprilianto Amir FIP. Kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana tim tersebut didapatkan dari program studi apa, di mana, dan apa itu apa? Saya dari kuliah di S2 saya itu dari Praha, Republik Ceko. Itu letaknya di negara Eropa Tengah Timur, begitu. Mereka bilangnya Eropa Tengah Timur ya. Nah, di negara-negara tersebut seperti halnya Jerman, gelar S2 itu salah satunya adalah Ing. Ing itu berasal dari kata engineer. Kalau bahasa kita mungkin insinyur ya. Hanya saja kalau di kita insinyur itu lebih ke arah-arah teknis gitu ya. Kalau di sana baik teknik maupun akuntansi, ekonomi itu juga pakai gelar Ing. Begitu. Itu asalnya dari situ. Nah, Pak Amir, tadi kan dijelasin ini merupakan sebuah pintu dari pencapaian kelulusan dari Pak Amir di belajar atau studi di luar negeri ya. Dan itu di Eropa Tengah dan Eropa menuju Eropa Timur ya. Eropa Tengah Timur. Dia bilangnya begitu, Eropa Tengah Timur. Jadi maksudnya di antara keduanya Ya, Eropa Tengah, tapi dia lebih ke area timur gitu. Oh, oke. Nah, Pak Amir boleh cerita sekilas nggak sih sedikit aja gimana prosesnya bisa mendapatkan pencapaian pembelajaran atau perkuliahan di sana? Oh, jadi sekitar tahun 2012 keluarga saya, waktu itu istri saya itu mendapatkan bekerja di kedutaan besar Republik Indonesia di Praha, di Republik Ceko. Nah, pada saat itu karena beliau bekerja di Kementerian Luar Negeri ya, jadi saya sebagai spouse atau pendamping itu ikut menyertai, tapi posisinya kita nggak boleh kerja, pendamping itu nggak boleh kerja dari negara ya, peraturannya begitu. Nah, karena kita nggak boleh bekerja, maka aktivitas yang saya putuskan untuk lakukan adalah sekolah. Kalau sekolah kita boleh, jadi saya sekolah di situ. Berhubung kebetulan di sana biaya pendidikan lumayan nggak begitu mahal juga dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, maka itu memungkinkan. Ya itulah ceritanya kira-kira. Nah, Pak Amir mungkin bisa nggak sih Pak kasih sebuah masukan atau cara supaya kami ini kami aja dulu dan teman-teman yang lain, teman-teman online itu bisa mencapai sebuah pendidikan di luar negeri? Kalau sekarang sebenarnya beasiswa itu banyak banget ya. Jadi baik dari skema LPDP ataupun umum ataupun kampus tersebut juga memberikan beasiswa. Nah, sebenarnya sekarang ini banyak banget informasi-informasi dari internet terutama ya mengenai skema-skema beasiswa yang mungkin banget dilakukan. Jadi sebetulnya semua orang udah bisa loh mencapai pendidikan di luar negeri itu tanpa harus punya biaya sendiri. Yang modalnya lagi-lagi balik lagi. Nah, ada satu hal yang penting yang dari sekarang tuh harusnya sudah dipunyai, yaitu paspor. Karena paspor, dengan adanya paspor kita jadi memotivasi dan juga begitu kita ketahui punya paspor itu akan lebih memudahkan kita. Misalnya kita mendaftar untuk sekolah di luar negeri, skema-skema beasiswa tertentu. Dengan adanya paspor itu sudah merupakan suatu menambah kepercayaan lah gitu ya, bahwa oh ini memang orientasinya sudah keluar gitu. Jadi dari sekarang ini saya sarankan sih sebenarnya yang awal dilakukan adalah yang paling gampang buat paspor dulu. Ya itu yang paling utama, paspor. Kemudian sering-seringlah berinvestasi di bahasa.
itu yang kedua. Jadi kita harus menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa dunia. Tanpa bahasa Inggris kita nggak mungkin untuk sekolah di luar. Even Malaysia sekalipun. Malaysia memang bukan negara berbahasa, maksudnya bukan bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, tapi bahasa pengantar di sekolahnya salah satunya bahasa Inggris. Bahkan negara tetangga kita sangat vital sekali untuk bahasa Inggris. Nah itu yang paling penting, dua modal utama kita sebetulnya ya. Nah, tadi Pak Amir sedikit berbicara tentang investasi. Nah, Pak Amir juga ini selaku dosen bisnis ya, jurusan bisnis ya di Belanda. Pak, ada nggak sih Pak supaya untuk pemula bisnis dia bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dari customer, bisa memberikan bisnisnya itu citra baik lah gitu untuk customer. Berarti itu kita bicara branding. Betul, branding. Iya. Nah, businessman itu brandingnya itu dari banyak hal. Jadi begini, ketika kita mulai sebuah usaha, kita sudah menetapkan dulu nih, kita mau jadi perusahaan seperti apa, kita mau bikin bisnis seperti apa. Nah, pentingnya adalah kemanapun kita berada, jangan lupa bahwa kita sekarang sudah membranding diri kita dan mengaitkan diri kita dengan bisnis kita sendiri. Dimanapun kita berada, usahakan bersikaplah sesuai dengan citra yang mau kita bangun. Ketika kita melakukan satu kesalahan, meskipun sebetulnya itu personal, tapi bagaimanapun juga orang akan melihat kita identik dengan brand yang kita bawa. Itu kenapa perusahaan-perusahaan sangat menjaga sekali citra mereka di masyarakat, sehingga ketika ada satu insiden aja mereka berusaha keras langsung ditutupin. Karena itu punya brand tadi, sekali brand itu rusak, meskipun itu bukan hal yang terkait hal-hal maksudnya profesional, misalnya itu personal sekalipun, baik dari misalnya karyawan perusahaan tersebut atau pimpinannya sekalipun, sekali mereka ternoda lah istilahnya itu akan membawa perusahaan, bisa membawa mereka jadi menurunkan citra perusahaan gitu. Nah, itu Citra buruk gitu Pak ya. Memberikan citra buruk gitu. Itu. Nah, tadi kan tentang branding nih Pak. Terus kemarin ini pertanyaan sampai juga ya, kemarin seminar juga Pak. Itu untuk pemula Pak, bisnis apa sih pemula? Kalau saya sarankan, kita jangan lagi berpikir bisnis itu kan selalu orang berpikir biasanya ya, bisnis itu butuh modal. Sekarang ini banyak sekali bisnis yang tidak butuh modal. Kalau kita mau ke jasa itu paling mudah banget ya. Kalau jasa itu banyak sekali bisnis yang hanya membutuhkan keterampilan, dan keterampilan itu bisa kita dapatkan baik pendidikan formal maupun otodidak. Nah, kalau kita bicara jasa, kita bisa seperti misalnya kemarin sudah saya pernah sampaikan juga video editor, kemudian web designer, kemudian juga desain grafis. Itu hal-hal yang bisa kita pelajari manual, bisa otodidak. Jadi nggak harus kita sekolah dulu, itu udah bisa, dan itu akan bayarannya itu lumayan sebetulnya kalau kita mau mulai di situ. Nah, dan itu tidak perlu pendidikan juga sih ya. Jadi cuma kita butuh modalnya, mungkin kita butuh alatnya, toolsnya. Seperti misalnya kalau desain grafis, seperti mana saya terangkan Canva misalnya, itu cukup dengan handphone saja, itu sudah bisa bikin banner, sudah bisa bikin desain pamflet dan sebagainya, dan itu ada yang membayar. Apakah presentasi dari kantor pun bisa ya? Bisa. Canva itu bisa fleksibel sebetulnya ya. Canva itu bisa bikin PPT juga, semacam PowerPoint juga, dan itu bisa diekspor antara PowerPoint dan Canva, itu bisa saling menyesuaikan sebetulnya. Nah, itu baru jasa. Kalau kita mau yang lebih ke arah misalnya jualan, maka sekarang ada sistem dropshipper, itu sangat memudahkan sekali. Dropshipper itu kita nggak punya modal, orang yang punya modal, orang yang punya barang, kita cukup mengiklankan saja. Oh iya. Itu sudah merupakan bisnis juga gitu kan. Lebih ke jasa ya Pak? Betul. Jadi kita jualan, tapi bukan kita yang keluar modal, orang yang keluar modal gitu kan. Gitu. Oke nih, kita mau masuk Pak ke pertanyaan tentang Pak Amir ini mengalami dunia media sosial ataupun
youtuber loh Pak Amir nih. Pak, di YouTube-nya Pak Amir ini mereview Tamiya atau gimana Pak? Iya, jadi pertama saya punya hobi Tamiya itu sudah dari kecil, sudah dari tahun 92. Teman-teman jauh ya, teman-teman belum ada gitu ya. Nah, tahun 92 itu saya masih SD. Nah, hobi yang satu ini bertahan sampai sekarang. Jadi banyak, jadi dalam hidup kita tuh biasanya ada siklusnya ya, ada hobi kita berganti-ganti. Hanya saja untuk Tamiya, khusus Tamiya ini itu hobi yang buat saya nggak ada matinya. Sehingga akhirnya tahun 2017-an lah, itu mulai lagi saya booming setelah saya pulang dari Paha ya. Itu mulai lagi booming Tamiya, dan saya lihat animonya itu udah makin tinggi lagi. Nah, tahun 2017 saya sudah disarankan oleh salah satu keluarga saya, oleh adik saya waktu itu, gimana kalau hobi ini diangkat ke YouTube? Karena sekarang mulai trending. Saya masih ragu-ragu karena ya Tamiya itu bukan hobi yang murah juga ya. Lumayan juga harganya. Iya, itu kalau kita race, jadi satu box itu bisa nilainya kurang lebih 10 juta ya. Kalau satu Tamiya itu paling murah 150.000. Sampai ada yang rare itu bisa sekitar 5 jutaan. Satu mobilan itu gitu. Jadi itu tergantung kelangkaannya. Nah, dengan ide adik saya tadi, setelah setahun baru saya merealisasikan. Saya mulai dengan membuka channel Plastic Pinion itu channelnya. Dari awal memang namanya itu. Kemudian kenapa saya memilih nama Plastic Pinion? Karena Plastic Pinion itu aslinya bentuk realnya. Jadi di dalam Tamiya itu ada motornya, ada mesinnya. Mesin itu ada gear penggeraknya kecil, warnanya ungu kalau sekarang. Nah, gear itu yang kecil itu namanya Plastic Pinion. Kenapa saya bikin nama Plastic Pinion? Karena tanpa gear itu mobil itu nggak bakal jalan. Jadi itu filosofi di baliknya. Mesin bisa diganti, gear bisa berganti, semua komponen bisa diganti. Tapi Plastic Pinion itu cuma satu itu. Itu penggerak utama mobil. Nah, itu kenapa saya pakai nama itu. Kemudian saya mulai branding. Brandingnya itu adalah dengan menciptakan logo pertama. Awalnya logo itu hanya berupa tulisan Plastic_Pinion. Tapi kemudian saya meminta tolong adik saya yang satu lagi yang memang itu tadi ya, desain grafis, autodidak juga, dan sudah sering juga diminta untuk membuat ini logo-logo dan banner seperti itu ya. Saya minta dia untuk membuatkan saya sebuah logo yang cocok dengan nafas hobi saya itu, sehingga terciptalah logo yang sekarang berbentuk bundar dengan tulisan dan ada bintang 2-nya yang melambangkan Tamiya. Nah, itu kemudian berjalan sampai sekarang, sampai dapat ribuan subscribers gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini motivasi banget ya teman-teman yang bisa memaknai, karena dari sebuah passion, bukan bakat juga, minat ya, lebih ke minat ya Pak ya, Yeah. suka Tamiya ya. Yeah. Terus jadi passion juga, hobi juga, itu didalami bisa menjadi peluang untuk bisnis juga maksudnya gitu. Dan kita langsung Pak ke pembicaraan tentang bisnis ya Pak ya. Iya. Berdasarkan pengalaman Pak Amir Pak ya, bagaimana cara membentuk karakter dari personal bisnis yang dapat dipercaya baik lingkungan atau calon konsumen kita? Pertama gini, kalau kita bicara karakter maka itu jelas personal ya. Jangan telat bangun pagi ya, pertama ya. Itu penting sekali ya. Tidak ada bisnismen yang bangunnya siang, selalu bangunnya pagi. Kalau dulu ada pepatah, kalau bukan pepatah, istilah ya. Jadi kalau mau sukses, maka jangan bangun siang, karena kalau bangunnya kesiangan rezekinya dipatok ayam. Betul gitu ya. Jadi kita harus mau bergerak. Jangan mager. Ketika kita mager, maka yang paling sulit itu memulai langkah awal. Nah, langkah awal itu akan menentukan langkah selanjutnya. Kalau di dalam, karena saya sekarang posisinya dosen ya, mahasiswa itu seperti skripsi itu paling susah itu yang mulai adalah mengetik pertama kali. Kalau sudah diketik pertama kali, maka ketikan selanjutnya akan lancar. Biasanya begitu. Nah, demikian juga dengan bisnis. Ketika kita punya ide, jangan tunda, langsung laksanakan. Dalam hal seperti saya sempat menunda, tapi kemudian begitu saya laksanakan, ternyata passionnya itu berlanjut. Dan harus dijaga passionnya, harus dijaga semangatnya.
untuk mendapatkan AdSense dari YouTube itu baru bisa didapatkan setelah 1000 subscribers. Dari subscribers pertama sampai 1000 itu saya butuh kurang lebih 1,5 tahun. Wow, proses yang panjang. Dalam 1,5 tahun itu, andai kata saya kendor, maka tidak akan jadi seperti sekarang. Jadi keduanya itu konsisten. Betul, konsistensi Betul, sangat betul, penting sekali. Jadi ketika kita lihat loh kok perkembangannya begini-begini aja ya, kok kayaknya stagnan, jalan di tempat, jangan bunuh bisnisnya, tapi cari tahu apa yang bisa membuat kita maju, apa yang salah. Kita kritisi dulu diri kita dulu. Mungkin ada yang salah dari cara saya, mungkin ada ini mungkin terlalu monoton, nggak menarik. Jadi apa yang bisa bikin menarik? Banyak hal sebetulnya. Nah itu butuh proses kreatif itu butuh waktu, apalagi kalau memang kita bukan bekerja di bidang kreatif ya, karena saya jelas bukan orang kreatif, saya itu technical. Jadi yang saya lakukan adalah ya saya trial and error, saya coba bagaimana caranya biar bisa berhasil, biar bisa bagus. Oh teknik video saya tingkatkan, gimana caranya? Cuttingnya misalnya, kemudian kalau misalnya perakitan yang biasanya saya butuh sekitar waktu 20-30 menit merakit, gimana caranya biar orang nggak bosen? Karena jarang ada orang yang mau mantengin 30 menit nontonin orang merakit. Bosen. Gimana caranya? Oh, gimana kalau saya batasin video saya hanya 10 menit? Caranya adalah dipercepat kalau merakit. Saya tidak usah ngomong lagi, biasanya saya mau sambil ngomong sambil rakit. Sekarang saya nggak ngomong lagi, rakit aja, kasih musik background. Gitu. Jadi kemudian tinggal 10 menit saya perhatikan di ada YouTube Studio ya namanya. YouTube Studio itu ada analytics. Nah di situ kelihatan berapa lama orang bisa menonton video saya. Jadi video saya itu tadinya hanya ditonton sekitar 10%, 5% waktu dari total durasi, sekarang jadi 50% misalnya. Oh ternyata saya bikin konten 10 menit, 5 menit orang nonton. Itu udah oke lah. Udah cukup baik, karena artinya sudah ada 1-2 iklan yang lewat dan itu masukan buat saya gitu kira-kira ya soalnya ngerasain banget ya sih banyak motivasi kata-kata pencerahan dari Pak Amir ya. Buat teman-teman harus tonton banget, ini wajib kalian tonton untuk siapa tahu bisa memotivasi kalian, membangkitkan semangat kalian ya. Apa? Nah mungkin ini terakhir ya teman-teman ya, karena dari tadi kita ngobrol udah banyak banget dan sambil diberkahi dengan background dari masjid karena ini hari Jumat. Mungkin terakhir Pak Amir, kasih dong Pak Amir kata-kata supaya kamu bisa bangkit untuk konsisten membangun bisnis. Karena kita kan ngomongin nih Pak Amir, tahun depan akan ada resesi, kita harus menanggulangi gitu. Siap-siap. baik. Kaitannya dengan resesi itu sangat kompleks ya. Iya. Resesi itu tidak terjadi dalam satu waktu tiba-tiba datang resesi, itu enggak. Itu ada proses bertahun-tahun. Dan tahun-tahun itu sudah kita lewati sebetulnya, tahun-tahun berat. Seperti salah satu contohnya yang dekat ketika minyak goreng harganya melambung. Oh iya. Ya. Padahal kita negara penghasil sawit salah satunya, kita saingan sama Malaysia ya. Nah, kenapa di Malaysia bisa murah, di sini kok mahal? Itu semua kaitannya terlalu banyak kalau kita mau ngomongin ya, itu kompleks banget. Jadi kalau saran saya, mendingan kita nggak usah pikirin deh apa yang terjadi. Oke, kita tahu, kita punya referensi. Dunia sedang berubah. Dunia memang terus berubah ya. Resesi akan ada, maybe not. Ya, kita nggak tahu persisnya seperti apa. Tapi yang jelas hidup kita itu terlalu singkat, kalau saya boleh bilang ya, terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita atur, yang tidak pasti. Kita memang mahasiswa biasanya dibilang agent of change istilahnya gitu ya, agen perubahan. Tapi kita tidak bisa memaksakan perubahan itu sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mau apa? Kita jangan pikirkan bahwa nanti akan resesi, kita nanti kesulitan, jangan. Kita pikirkan apa yang mau kita siapkan untuk menghadapi itu. Ada resesi, tidak ada resesi, hidup kita harus terus berlanjut. Iya betul. Jadi sekarang kita siapkan aja modal kita bisa apa? Lakukan apa yang kita bisa. Mulai dari yang kecil. Kita sekarang informasi berjalan sangat cepat. Seperti kemarin di seminar, kita
kita punya dunia di dalam genggaman kita sebetulnya. Handphone salah satunya itu merupakan hal yang pada 20 tahun lalu ketika saya ada di tempat kalian sebagai mahasiswa S1, handphone itu masih handphone jadul yang hanya bisa SMS dan telepon. Pada saat itu kita mencari informasi perpustakaan, buku, gitu. Kemudian surat kabar, radio, TV. Kemudian kita nggak punya internet. Sekarang kita punya internet yang sangat cepat. Manfaatkanlah apa yang kita punya, maksimalkan apa yang kita punya. Jangan hanya sekedar untuk senang-senang. Senang-senang itu wajib ya, healing itu penting. Tapi jangan jadikan itu utama. Jadi kalau saya belajar dari teman-teman saya yang dari kuliah sudah berbisnis, saya punya kawan. Memang teman saya ini orang Chinese ya, dan dia memang orang Chinese itu punya karakter yang tekun sekali ya. Kerja gitu ya. Iya, dia meskipun dia kuliah tapi dia kerja juga, dia nyari uang juga gitu. Nah, manfaatkanlah apa yang kita bisa. Sekarang misalnya kita bisa translate. Oh, saya bisa translate. Buka jasa translate dengan sesama teman dulu misalnya. Yang nggak usah mahal-mahal, murah gitu. Karena translate antara Google Translate dengan translate langsung seperti orang gitu ya, itu berbeda. Google tidak bisa membaca konteks hukum, teknik dan sebagainya itu Google nggak bisa baca seperti itu. Dia hanya translate aja, misalnya. Kemudian kalau kita bisa editing, manfaatkan itu. Pakai apa yang kita bisa. Kemudian kita bisa desain gambar, kita coba, kita tawarkan itu. Sekarang menawarkan kita bisa bikin desain, kemudian kita buka akun IG aja, Instagram, terus kita publikasikan, kita iklankan di mana-mana, itu sudah bisa jadi. Jangan terpaku pada untuk usaha butuh modal. Sekarang ini tanpa modal bisa usaha. Jadi kita masih muda. Teman-teman itu yang dipikirkan, mungkin teman-teman berpikir apa yang kami pikirkan itu banyak sekali, tugas lah, inilah itulah. Jangan terkungkung di dunia yang terlalu sempit. Kampus ini sangat sempit sekali. Dunia kita ini luas, banyak peluang yang kita bisa raih. Buka mata kita, buka pikiran kita, jangan hanya berpikir di satu tempat saja. Itu kenapa mahasiswa itu sebenarnya di college itu banyak berkegiatan, karena kegiatan akan menambah relasi, wawasan juga, kemudian juga kita jadi belajar juga berorganisasi. Tuh, karena itu 3 hal ini plus bahasa Inggris ini yang akan membantu kita untuk menghadapi dunia kerja. Bahkan dari sekarang kita sudah bisa kerja kalau kita sudah bisa paham 4 hal ini. Dan nilainya lebih tinggi loh. Jangan bilang, oh saya lulusan dari universitas kecil misalnya. Jangan bilang seperti itu. Karena yang saya hadapi di dunia kerja, saya bisa kok mengalahkan orang-orang UI, UGM, meskipun saya dari Riau yang universitasnya jarang didengar orang. Saya pernah ada di posisi saya mengalahkan mereka dalam memperebutkan satu bidang kerja. Hanya karena saya punya pengalaman kerja. Gitu. Itu, jadi penting ya. Begitu kira-kira. Makasih banyak Pak Amin sudah berbagi cerita dari latar belakang pendidikan, juga passion, bakat, juga ya bisnis juga dikasih tahu. Makasih banyak Pak Amir atas kesempatan waktunya sudah bersedia untuk berbagi ya. Dengan senang hati. Dan untuk teman-teman, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya ya. Ya. Dan jangan lupa Gajah Mada Podcast. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.